Halo, selamat siang. Salam sehat selalu buat semuanya. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang fenomena kenakalan remaja di Indonesia. Istilahnya kita di sini sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja di Indonesia yang marak di saat zaman modern seperti ini. Fenomena kenakalan remaja di Indonesia itu semakin hari semakin menunjukkan hal-hal yang lebih destruktif dan meresahkan kehidupan masyarakat baik dalam lingkup kecil maupun luas. Dalam lingkup kecil itu misalnya dalam satu keluarga itu ada bapak, ibu, dan anak-anak. Kemudian dalam lingkup luas itu ada pengaruh lingkungan yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, teman bermain, atau mungkin lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya sifat-sifat atau karakteristik genetik yang diturunkan oleh orang tua. Contohnya kalau ada orang tua yang diktator, sering memarahi anak, sering memaksakan kehendak kepada anak, agar anak itu menuruti seperti apa yang diinginkan, maka anak akan cenderung membangkang. Di depan kelihatannya iya, kelihatan baik, tapi di belakang malah sebaiknya, malah menentang apa yang diinginkan orang tua. Oleh karena itu, sudah saatnya itu masyarakat bersama orang tua dan pendidik maupun para profesional itu menyatukan langkah untuk memahami, mengelola, serta mengajak masyarakat atau remaja itu ya khususnya untuk mengembangkan diri secara positif dan konstruktif, sehingga di masa mendatang itu mereka dapat tumbuh dengan baik, tumbuh menjadi generasi muda yang dewasa, matang, dan berkualitas. Di sini ada 3 kunci ya untuk fenomena kenakalan remaja, yaitu kenakalan remaja, kemudian orang tua, dan globalisasi. Sebelum kita melangkah ke kenakalan remaja, alangkah baiknya kita harus dulu. Masa remaja itu merupakan masa yang paling indah, masa yang selalu dialami oleh setiap manusia, termasuk saya ya. Namun dalam usia remaja itu manusia itu sedang mengalami proses pembentukan diri menjadi seorang yang dewasa. Nah, masa remaja memang masa yang riskan akan goncangan jiwa, dalam arti pada masa ini merupakan masa yang penuh dengan pengaruh untuk memasuki masa dewasa, dari masa anak-anak ke dewasa. Pengaruh itu bisa pengaruh negatif dan pengaruh positif. Maka itu pendampingan orang tua itu sangat diperlukan di sini. Contoh, ada remaja yang melihat seseorang di luar itu sedang merokok. Dia berpikiran, wah merokok itu enak ya. Nah, dia mencoba-coba. Nah, kalau tidak ada bimbingan dari orang tua kurang pengawasan, maka dia akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau dia sudah tidak diketahui merokok, dia akan meneruskan kegiatan itu karena sudah merasa enak dengan rokok itu. Jalan satu-satunya misalnya naik tersebut dikasih uang saku sama orang tua, biasanya akan selalu minta lebih dengan alasan beli buku atau beli yang lain gitu ya. Nah, kalau tidak diberi biasanya dia akan marah-marah. Nah, itu efek yang negatif dari penyimpangan tadi. Contohnya lagi, kalau di masa remaja ini biasanya goncangan jiwanya itu cepat marah. Contohnya kalau misalnya di jalan ada orang yang melihat gitu aja ya, dikiranya dia itu nantang, atau mungkin orang itu melihat, mungkin dia tidak tahu kalau memang matanya besar ya, dilihatnya dia itu melotot gitu. Nah, akhirnya apa? Dia nantang. Akhirnya apa? Efek yang terjadi mungkin akan terjadi perkelahian. Nah, benturan-benturan seperti ini yang selalu menjadikan remaja itu penuh dengan persoalan. Nah, maka di sini
bagi remaja yang lemah mental, jiwa dan rohaninya itu yang kadang-kadang diwujudkan pada suatu tindakan yang menyimpang tadi, misalnya merokok, atau mungkin nanti kalau bisa ada tindakan yang lebih lagi terjerumus ke minum-minuman keras dan sebagainya. Nah itu malah jadi kacau jadinya ya. Maka itu peran orang tua di sini sangat penting karena 1 kali 24 jam itu kehidupan di sekolah itu lebih banyak di rumah. Kalau di sekolah kan bapak dan ibu guru itu mendampingi belajar. Nah setelah itu kan banyak di rumah, pulang siang atau sore sampai besok pagi dia banyak di rumah. Maka itu orang tua di sini perlu adanya pendampingan, selalu mengontrol kegiatan, jadwal anak, dan memeriksa HP-HP yang dibawa anak. Kalau misalnya HP itu dikasih biasanya kode atau kode rahasia biar tidak bisa dibuka itu ya. Nah anak itu wajib dicurigai. Nah kita tidak tahu kan di dalamnya ada apa, mungkin ada video-video yang tidak diinginkan di situ, atau mungkin ada ancaman-ancaman untuk berkelahi sama teman. Nah, kita di sini harus bisa menciptakan komunikasi antara orang tua dan anak agar anak kita ini menjadi anak yang komunikatif, anak yang jujur pada orang tua. Selalu apa yang dilakukan kegiatan hari ini bisa diceritakan pada orang tua tanpa rasa malu dan takut gitu ya. Kalau orang tua kita di rumah atau kita sebagai orang tua di rumah bisa menciptakan rasa kekeluargaan. Misalnya orang tua itu tidak melulu menjadi orang tua tapi bisa juga menjadi sahabat, bisa juga menjadi orang tua ataupun bisa menjadi guru. Maka anak itu akan nyaman untuk curhat sama orang tua. Contohnya saya kalau punya anak gitu ya, apapun yang dilakukan anak di luar itu mesti diceritakan sama orang tua. Karena apa? Karena dia sudah nyaman dengan kita. Tapi sebaliknya kalau anak tidak nyaman dengan kita, apapun permasalahannya tuh selalu dipendam. Nah, kalau selalu dipendam dan tidak bisa dipecahkan solusi, nanti akan berefek yang negatif pada anak kita. Misalnya dia curhat ke teman yang salah, maka efeknya akan bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan oleh kita. Pertumbuhan dan perkembangan remaja itu tidak lepas dari pengaruh bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat atau karakteristik genetika yang diturunkan oleh orang tua ya, serta pengaruh lingkungan yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, teman bermain atau lingkungan masyarakat umum ya. Pemahaman tentang dinamika perkembangan remaja itu amat diperlukan bagi orang tua maupun pendidik yang banyak berhubungan dengan mereka. Maka dari itu kalau di lingkungan rumah kita harus bisa menciptakan suatu kedamaian, rasa yang nyaman agar anak itu betah di rumah. Misalnya kita kalau di rumah itu selalu marah-marah, selalu anak harus rajin belajar terus, harus gini gitu sesuai kemampuan kita tanpa kita menyediakan waktu longgar untuk santai atau bermain atau sekedar melihat TV. Biasanya anak akan menjadi stres, kemudian akan berpikir yang negatif. Mungkin berpikiran seandainya saja bisa keluar rumah, kabur dari rumah atau sebagainya, dia akan merasa nyaman. Nah, itu yang akan membahayakan bagi kehidupan anak dan keluarga yang mengalami hal seperti ini. Karena tidak dipungkiri di luar sana itu banyak anak yang keluar dari rumah itu karena alasan ditekan sama orang tua. Contoh di jalan-jalan itu banyak anak pang ya yang misalnya di jalan raya di lampu merah itu banyak anak pang yang naik truk atau yang berkeliaran di jalan itu kebanyakan itu
dia tidak nyaman berada di rumah, akhirnya pelampiasannya dia keluar dan ingin bebas. Usia remaja ini adalah usia yang ideal untuk proses belajar serta mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Ya, namun sayang hal ini menjadi sia-sia karena terjadi penyimpangan-penyimpangan atau gangguan-gangguan perilaku yang harus mereka alami. Salah satunya misalnya orang tua atau pendidik maupun profesional itu menyatukan langkah untuk memahami perkembangan remaja sesungguhnya merupakan salah satu bentuk perhatian ya orang tua, peserta pendidik atau profesional itu ya kepada anak untuk belajar menjadi seorang yang lebih dewasa. Contohnya kalau di sekolah pendidik itu mengajarkan suatu teori bagaimana anak biar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Misalnya saja di sekolah itu kan ada pelajaran misalnya nikah muda. Kalau nikah muda dengan nikah di bawah umur itu harus dijelaskan ya. Ini bukan hal yang tabu lagi untuk dipelajari di sekolah. Kita harus bisa menjelaskan nikah muda itu di usia berapa sampai berapa, nikah di bawah umur usia berapa sampai berapa, dan efeknya gimana kalau nikah muda atau nikah sebelum umur. Karena pada remaja pada umumnya kan sudah mengalami kalau perempuan kan sudah menstruasi, yang laki-laki mungkin sudah khitan dan misalnya tidur itu biasanya ya bisa mimpi basah gitu ya. Maka kalau di sekolah itu ada pelajaran apa itu namanya? Bukan pelajaran seks tapi bagaimana kita bergaul ke lawan jenis biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kalau kita kurang pengetahuan tentang hal itu, kelihatannya itu tabu. Tapi kalau untuk sekarang itu harus diberikan kepada peserta didik agar dia bisa memahami sesuatu yang menyimpang itu tidak dilakukan. Misalnya kalau hubungan bebas sebelum waktunya itu akan bisa menimbulkan efek-efek yang negatif untuk dirinya. Misalnya suatu saat dia punya anak dan tidak siap dengan keadaannya, maka sesuatu akan terjadi pada anak tersebut. Mungkin diberitahu tentang nanti kalau misalnya hamil di luar nikah, kerugiannya gimana, untuk perempuan atau laki-lakinya gimana dan sebagainya. Tadi bisa dijelaskan juga apa sih nikah muda itu, apa sih nikah sebelum umur. Nikah sebelum umur itu adalah nikah yang sebelum waktunya. Misalnya kalau pemerintah itu memberikan aturan kalau usia wanita itu 23 tahun atau 22 tahun, yang laki-laki 25 tahun. Itu nikah muda. Kalau sebelum umur berarti di bawahnya yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, itu dikasih tahu efek sampingnya gimana kalau nikah sebelum umur. Nanti kalau punya anak bingung, anaknya nangis ikut nangis dan sebagainya. Mungkin juga pasangannya itu kalau misalnya masih suka mancing, kalau sudah berkeluarga dia mesti keluar mancing, ngobrol-ngobrol, minum kopi sama temen di luar, nanti ada percekcokan dalam rumah tangga. Itu misalnya nikah sebelum umur gitu. Misalnya kalau marah-marah itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau nikah muda itu nikah yang sudah pada waktunya, itu usia produktif namanya ya. Kalau misalnya dia punya anak, itu dia masih kuat, masih sehat dan produktif. Nah, itu akan lebih bagus daripada nikah yang sebelum waktunya. Dan kalau misalnya punya permasalahan
mungkin akan lebih mudah untuk menyelesaikan daripada yang nikah sebelum umur tadi ya. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Pembahasan gejala kenakalan remaja itu lebih ditekankan kepada berbagai hal yang memungkinkan adanya kenakalan remaja di masyarakat. Kenakalan remaja sebagai gejala sosial sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitas kejahatannya. Namun sebagian lagi tidak bisa diamati dan tetap tersembunyi, hanya dirasakan dampaknya. Oleh karena itu, peran orang tua di sini sangat penting di dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Di samping tadi, Bapak dan Ibu guru di sekolah, masyarakat di sekitar, maka akan kembali ke keluarga. Karena di dalam keluarga itu waktunya itu lebih banyak daripada di luar. Ya, terima kasih. Selamat siang.